Jenazah korban tanah longsor di Desa Pasir Langgo, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, akhirnya kembali ditemukan pada Sabtu 24 Januari siang. Para warga diikuti para petugas gabungan langsung berupaya melakukan evakuasi di tengah hujan mengguyur. Adapun proses evakuasi berlangsung lambat lantaran akses menuju titik penemuan masih sulit dijangkau. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, rekan Adi. Silahkan laporan Anda. Ya, terima kasih Andra. Jadi tadi tepatnya pada hari Sabtu 24 Januari 2026, memang sejumlah jenazah ini berhasil ditemukan oleh warga dan juga uh, personel gabungan atau pencarian gabungan, dan di mana sejauh ini berdasarkan data yang saya miliki, ini total sudah ada 5 yang berhasil ditemukan atau 5 yang sudah dipastikan meninggal dunia. Di mana tadi juga ada beberapa yang sudah ditemukan juga. Jadi dengan kata lain untuk saat ini sudah ada 7 korban yang dinyatakan meninggal dunia ya. Jadi peristiwa tanah longsor yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Dan sejauh ini proses pencarian ini masih dilakukan oleh personel gabungan. Dan memang untuk saat ini kondisi medan ini terbilang berat lantaran setiap harinya atau setiap waktu ini hujan terus mengguyur di lokasi tersebut, sehingga tanah-tanah yang berada di titik longsoran tersebut ini menjadi basah dan juga gembur. Dan meskipun memang dari pihak pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan juga dari pihak Provinsi Jawa Barat juga ini sudah mengirimkan alat-alat berat, dan untuk meskipun begitu alat berat tersebut masih belum bisa digunakan lantaran medan yang berada di titik longsoran ini tidak dapat dilalui oleh alat berat tersebut, sehingga proses pencarian ini terkesan lambat, dan juga para petugas gabungan juga ini harus berhati-hati dikarenakan memang masih ada pergerakan tanah juga yang terjadi di sekitaran longsoran tersebut. Begitu. Baik, rekan Adi, bisa dilaporkan kendala apa saja yang dihadapi petugas dan warga sekitar dalam proses evakuasi jenazah korban? Ya, untuk sejauh ini kendala yang dihadapi oleh petugas gabungan ini adalah kondisi medan yang terbilang sangat licin dan juga gembur ya, di mana setiap waktunya hujan yang ada di lokasi tersebut ini terus mengguyur, sehingga tanah-tanah ini menjadi basah kembali. Dan hal itu juga yang membuat lereng-lereng bukit yang ada di sekitaran longsoran tersebut ini berpotensi akan adanya longsor susulan, sehingga proses untuk saat ini hanya manual dan hanya berada di pinggir titik longsoran, bukan masuk ke dalam untuk mencari lebih lanjut para korban yang saat ini diduga tertimbun ya, begitu. Baik, rekan Adi, kemudian apakah masih ada korban lain yang diduga tertimbun material longsor hingga saat ini? Ya, berdasarkan data dari Badan BPBD Provinsi Jawa Barat, ini tercatat memang ada 30 rumah yang tertimbun ya oleh tanah longsoran tersebut. Dan juga dari keseluruhan memang ada 113 jiwa yang terdampak dengan 34 kepala keluarga. Dan yang saat ini sedang dicari itu masih ada 85 orang, dan itu semua masih belum dipastikan apakah mereka tertimbun ataupun seperti apa. Dan hingga saat ini yang sudah terkonfirmasi identitas jenazahnya itu baru 5 orang, dengan
23 orang yang ini dipastikan selamat. Begitu. Baik, baik rekan Adi, kemudian bagaimana kondisi cuaca di lokasi kejadian mempengaruhi proses pencarian dan evakuasi korban? Ya, untuk saat ini memang cuaca terpantau cerah, namun biasanya selama saya di TKP ini kecerahan ini tidak lama ya, dikarenakan memang hujan kembali mengguyur dengan intensitas ringan ataupun sedang ya. Jadi setiap saat ketika hujan turun, ini petugas gabungan ini tidak terlalu jauh untuk mencari para korban yang diduga tertimbun di puing-puing atau di material longsoran tersebut. Gitu. Baik, rekan Adi, kemudian bagaimana langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk membantu warga yang terdampak pasca longsor ini? Ya, untuk saat ini pemerintah dari Kabupaten Bandung Barat sendiri ini saat ini fokus terhadap pencarian dan juga bagi para warga yang saat ini terdampak ini sudah disiapkan posko pengungsian oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga, di mana posko pengungsian tersebut berada di kantor desa. Dan sejauh ini juga dari pihak BPBD Provinsi Jawa Barat ini sudah menyiapkan posko utama untuk digunakan sebagai tempat koordinasi untuk melakukan pencarian terhadap para korban. Dan mengenai tindak lanjut dari kejadian longsor tersebut, ini pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga ini menugaskan atau menghimbau warga yang berada di sekitar longsoran untuk pergi mengungsi terlebih dahulu, entah itu ke posko pengungsian ataupun ke sanak keluarganya. Dikarenakan memang sejauh ini masih adanya curah hujan yang terbilang tinggi dan juga itu berpotensi akan terjadinya longsor susulan di kawasan tersebut. Baik, rekan Adi, dikabarkan status bencana darurat diberlakukan. Seperti apa informasinya? Ya, berdasarkan keterangan tadi pagi, ini Bupati Bandung, ini JJ mengatakan memang saat ini pihaknya ini sedang memproses status tanggap darurat ya, di mana untuk saat ini kejadian tersebut bisa dibilang luar biasa dan memakan banyak korban jiwa ya. Meskipun begitu, hingga saat ini masih belum diketahui sampai kapan proses atau tanggap darurat tersebut dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Begitu. Baik, rekan Adi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status darurat bencana seusai bencana longsor di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua. Penetapan status tersebut dilakukan setelah Bupati Bandung Barat yakni JJ meninjau langsung kondisi di lokasi longsor pada Sabtu 24 Januari. Status darurat bencana ditetapkan lantaran jumlah korban dalam peristiwa tersebut dinilai cukup besar. Berdasarkan data sementara, sebanyak 113 warga dari 34 kepala keluarga terdampak akibat longsor. Hingga saat ini petugas telah menemukan 8 korban meninggal dunia di area bencana. Selain itu, tercatat sebanyak 23 warga berhasil selamat dari tanah longsor. Kemudian sekira 82 warga lainnya dilaporkan masih dalam pencarian dan diduga tertimbun material longsor. Adapun pemberlakuan status darurat bencana dilakukan untuk mempercepat dan mengoptimalkan penanganan pasca longsor. Penanganan tersebut meliputi operasi pencarian korban, pendirian posko pengungsian, pelayanan kesehatan, serta penyaluran bantuan logistik. Pemerintah daerah juga membentuk tim koordinasi khusus untuk mendukung proses evakuasi dan penanganan di lapangan. Selain itu, pembukaan dan perbaikan akses menuju lokasi longsor terus dilakukan agar mobilitas petugas lebih lancar. Hingga kini proses pencarian dan evakuasi korban masih terus berlangsung dengan melibatkan aparat gabungan dan relawan. Bu, terkait longsor di Cisarua ini seperti apa, Pak? Ya, hari ini saya meninjau langsung untuk mengupdate bencana yang terjadi di Desa Pasir Langu, ada di Kampung Pasir Kuning dan Pasir Kuda. Ini kejadiannya sekitar jam 3 dini hari, tanggal 24 Januari 2026, diawali dengan gemuruh. Warga mendengar gemuruh, lalu tiba-tiba ada banjir yang luar biasa besar. Menurut data terakhir, korban ada 113 jiwa, sekitar 34 kakak. Yang selamat ada 23 orang, yang ditemukan meninggal ada 7, baru nambah
jadi 8. Jadi belum diketemukan sekitar 80-an. Tapi sisanya yang masih dicari pun belum dipastikan apakah Ya, tertimbun memang atau karena enggak, memang ya. medannya sangat sulit sekali. Tanahnya juga labil. Ini tadi juga saya sempat terperosok. Jadi kita fokusnya tetap pencarian korban dan juga penyelamatan korban. Tentunya ini juga dibantu oleh TNI, Polri, BPBD, perangkat desa, perangkat kecamatan, dan seluruh relawan. Kami juga memastikan agar menjaga terus keselamatan karena medannya memang cukup berat. Jadi kalau hujan dihentikan berarti Pak operasi pencarian. Ya, harusnya gitu, seperti itu. Tadi ini hujan, jadi kita berhenti dulu. Karena memang menurut BMKG kita potensi hujan ini masih sampai sekitar Februari. Jadi langkah ke depan mungkin kita akan melakukan koordinasi secara masif terhadap daerah-daerah yang rawan bencana, khususnya di tanah miring, di perbukitan. Jadi kita kumpulkan dinas-dinas terkait untuk melakukan mitigasi. Saat ini yang sudah dilakukan adalah kita menyiapkan posko dan beberapa bantuan untuk para korban. Saya juga mengucapkan turut berbelasungkawa untuk korban yang meninggal. Nah, sudah dilakukan investigasi awal gitu terkait yang terlibat. Gimana maksudnya akibat alih fungsi Pak? Belum, ini masih kita kaji lagi karena memang masih baru dan sulit. Tadi di atas juga cukup, katanya lebih banyak lagi di atas. Nanti saya akan ngecek ke atas. Semoga kedepannya lah tidak ada lagi bencana-bencana seperti ini. Saya harapkan semua warga tetap waspada karena memang curah hujan yang sangat tinggi, ini kita harus lebih berhati-hati. Apa untuk dari penetapan darurat bencana? Ya, kita tetapkan ini darurat bencana karena korban sudah luar biasa banyak. Nanti juga kita akan menurunkan petugas karena akses ke sini sulit. Jadi ada petugas supaya menjaga alurnya supaya bisa bantuan cepat masuk. Karena tadi pun saya ke sini sulit sekali, penuh sekali orang. Pak, untuk para korban yang terdampak dan diungsikan itu gimana Pak nanti? Ya, sementara kita ada posko di sana, kita kumpulkan di sana. Jadi sementara mungkin bisa ada yang menumpang di rumah saudaranya atau kita siapkan tempat. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.